Assalamualaikum soleha. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dan juga pembelajaran 5. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita awali dengan materi menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Nah, setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Nah, kalian bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks bacaan dengan cara membaca sungguh-sungguh. Nah, setelah keseluruhan teks dibaca, kamu bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan ingat, jawaban dari setiap pertanyaan yang kamu ajukan atau yang kamu buat itu harus disusunnya dengan menggunakan kalimat efektif. Mari kita baca teks berikut ini. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, dari sini kita bisa membuat pertanyaan, yaitu dengan kata tanya apa. Kita bisa membuat pertanyaan, contohnya, apa manfaat dari kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif? Maka jawabannya, kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif, manfaatnya adalah mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini pastinya berbeda-beda ya setiap orang. Nah, setiap orang tentunya memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda juga. Nah, potensi yang terus diasah dengan kerja keras, semangat, pantang menyerah akan mengantarkan seseorang ke gerbang kesuksesan. Nah, kesuksesan tersebut diwujudkan pada keberhasilan di bidang perekonomian. Nah, apabila seseorang berhasil dalam suatu usaha ekonomi, itu memberikan banyak manfaat selain bagi dirinya, usaha ekonominya juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Apabila orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Nah, karena ternyata menghormati dan menghargai usaha orang lain ini merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Oke, selanjutnya peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Nah, kalian pasti sudah mengetahui ya, contoh obat-obatan terlarang ini misalnya adalah narkoba. Nah, negara-negara ASEAN ini cenderung memiliki kesamaan dalam kenampakan alamnya, sehingga gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara ASEAN ini pada umumnya relatif sama. Misalnya yang saat ini selalu mendapat perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang ini. Nah, sampai saat ini peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN, bahkan dunia ya. Nah, obat-obatan terlarang ini memberikan dampak negatif bagi generasi muda. Nah, generasi muda ini karena mereka merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara pada suatu hari nanti. Nah, apabila peredaran obat terlarang ini tidak segera diatasi, ini bisa sangat merusak generasi muda sehingga masa depan suatu bangsa pun akan terancam. Nah, negara kita Indonesia pun tentunya pasti ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obatan terlarang di negara ASEAN. Nah, kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku
peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Dan Indonesia pun memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Selanjutnya adalah brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Nah, brosur ini ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur ini berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Nah, brosur ini dibagi menjadi dua ya. Ada brosur yang menawarkan produk dan ada juga brosur yang berisi imbauan. Berikut ciri-ciri brosur. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil daripada poster. Jadi ini perbedaannya ya dengan poster. Kalau brosur itu ukurannya lebih kecil. Biasanya brosur itu ukurannya A5, kalau poster biasanya A3. Nah, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Kemudian brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu, dan tulisan di dalam brosur ini lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Sedangkan kalau poster kan tulisannya lebih sedikit ya. Brosur memiliki 3 bentuknya. Bentuk yang pertama adalah brosur tanpa lipat seperti gambar berikut ini. Nah, brosur tanpa lipat ini merupakan brosur yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur tanpa lipat ini adalah flyer. Biasanya brosur ini berisi informasi singkat dan padat. Biasanya juga dibagikan di persimpangan jalan raya, pameran, ataupun toko. Bentuk brosur yang kedua yaitu brosur lipat 2. Biasanya ini memiliki 4 halaman. Nah, jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan jenis brosur ini. Jenis brosur selanjutnya yaitu brosur lipat 3. Nah, brosur ini sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Biasanya terdapat 6 halaman yang diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Perhatikan dua gambar ini. Di sini ada contoh poster dan juga brosur. Ini isinya sama-sama tentang imbauan dan juga informasi tentang narkoba ya, tentang bahayanya narkoba. Lihat perbedaannya. Jika poster ini tentu tulisannya ini lebih sedikit, sedangkan tulisan dalam brosur ini lebih banyak ya dan berupa penjelasan. Nah, tapi tetap baik poster maupun brosur ini dilengkapi dengan gambar. Mereka baik poster maupun brosur ini berisi informasi. Jadi ini perbedaannya ya, bisa kalian bandingkan. Cara membuat brosur. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua memilih jenis brosur, misal mau brosur tanpa lipat, lipat 2 atau lipat 3. Yang ketiga memilih judul yang menarik. Yang keempat mengatur tulisan pada informasi dalam brosur, misalnya ukuran huruf ataupun jenis huruf. Dan yang kelima menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.